Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus, saudaraku. Kita sudah masuk di ayat 1, saudaraku. Kita tahu ya singkatan Yunus di video yang lalu. Yesus utus, nurut selalu. Atau jika Yesus mengutus kita, maka kita harus menurut, saudaraku. Ya, di ayat 1 kita sudah melihat tentang tokoh Allah di video yang lalu, dan saat ini kita akan melihat tokoh Yunus, saudaraku. Masih di ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Firman Tuhan di pihak Allah, dan sekarang di pihak Yunus. Nah, Yunus ini juga melambangkan kita, saudaraku. Ini tokoh kedua di mana diceritakan bahwa Yunus tidak taat akan panggilan Allah kepadanya. Kisah Yunus ini juga menjadi pelajaran dalam hidup kita. Bagaimana respon kita saat menerima sesuatu yang paling dasar dari Tuhan? Apa? Sesuatu yang paling dasar. Itulah taat firman Tuhan. Bagaimana respon kita? Apa kita membantah? Oh, enggak enak, enggak suka. Ini firman Tuhan model apa? Enggak cocok dengan keinginan saya, dengan apa yang saya mau. Terus saya enggak mau, saya tolak. Saya enggak mau firman Tuhan yang ini. Atau bahkan kita melawan firman Tuhan. Apa? Malah diolok-olok, dimaki-maki. Ini bukan firman Tuhan, ini kata-kata yang sesat dan lain-lain. Malah dimaki-maki. Itu respon, berbagai macam respon. Atau kita menerima dengan kelapangan dada, dengan kerinduan, dengan kerendahan hati. Ini memang ada dua hal yang Tuhan biasanya kerjakan dalam hidup orang percaya. Yang pertama, hal yang harus dikerjakan setiap saat, yaitu mentaati firman Tuhan. Kedua, pesan-pesan khusus yang harus kita taati. Nah, Yunus ini adalah salah satunya, di mana dia mendapatkan pesan khusus dari Tuhan untuk menginjili Niniwe, tapi dia tidak taat. Nah, kita, saudaraku, jangan seperti Yunus. Kita, walaupun tidak ada pesan-pesan khusus, misalnya ada dalam hati digerakkan, kamu pergi ke rumah si A, tolong dia mau bunuh diri. Nah, itu pesan-pesan khusus. Walaupun tidak ada itu, tapi kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita taati. Ini juga suara Tuhan. Ini juga pesan-pesan Tuhan. Ini harus kita taati. Hidup dalam kejujuran, hidup dalam kesucian. Ini harus kita taati, saudara. Ini utusan Tuhan. Atau ini merupakan pesan Tuhan yang mengarahkan kita. Ya, kita harus taat. Jangan jadi Yunus. Jangan dibantah. Percaya firman Tuhan itu sesuatu yang paling sempurna, saudaraku. Kalau saudara percaya sama buku-buku dalam dunia, misalnya buku-buku kedokteran, itu kan saudara percaya itu bagus, ya kan? Wah, seneng. Tapi apakah itu menjamin kesehatan manusia? Jaminannya tidak 100%. Karena buku-buku kedokteran itu terus akan berkembang dari tahun ke tahun. Dulu mungkin makan ini baik untuk, misalnya untuk lambung. Tapi ternyata punya selidik selama beberapa tahun. Memang baik untuk lambung, tapi menyebabkan. Nah, menyebabkan apa? Sehingga ini jangan dipakai lagi. Oh, ini nampaknya baik, tapi dalam perjalanan waktu ini tidak baik. Ini awalnya tidak baik, tapi dalam perjalanan waktu ini nyata baik. Dan diburu orang akhirnya. Nah, tidak ada kepastian. Tapi apa yang kita sudah mengerti saat ini, ya saudara taat. Misalnya untuk mengurangi kolesterol, ya jangan makan makanan berlemak yang terlalu sering. Atau ya saudara bisa rajin berolahraga, itu membakar lemak.
Saudara bisa minum omega 3, itu baik. Nah, itu kan pengetahuan umum. Walaupun itu tidak menjamin 100%, tapi ya kita taati semampu kita. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang buku apa yang bisa menjamin hidup manusia 100%? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita taati ini, itu akan menjamin kita masuk sampai dalam kekekalan. Dan jaminannya itu jadi seperti Kristus. Ini firman Tuhan. Saudara akan diarahkan dengan begitu tepat. Nggak sampai melenceng ke kanan ke kiri. Dan ujungnya itu sorga. Nah ini harus kita taati, saudaraku. Percayalah mentah-mentah akan firman Tuhan itu tidak akan rugi. Kalau saudara percaya mentah-mentah pada buku-buku yang lain, itu salah. Saudara harus selidiki dulu, ini bukunya betul atau tidak, pengarangnya siapa, kredibilitasnya siapa, bagaimana pengarang itu, latar belakang pengarangnya seperti apa. Ya kalau asal orang bikin buku terus kita percayai, misalnya buku hidup sehat ala si A ini siapa, dia bukan dokter, dia hanya membuat karangan-karangan ini itu, ya jangan ditaati. Lebih percaya hidup sehat ala dokter ini, lah kan lebih terpercaya, ya kan. Tapi kalau firman Tuhan tidak perlu seperti itu. Percayalah mentah-mentah atas apa yang firman Tuhan katakan. Percaya, tidak perlu saudara ini benar tidak, ini firman Tuhan ngomong hidup harus jujur, itu benar tidak perlu, langsung percayai. Ya memang kalau dalam wasiat lama kalimat-kalimatnya ini bukan arti percaya setiap kata-kata tulisan firman Tuhan. Misalnya bunuhlah orang kafir, harus dibunuh, bukan ya. Saudara harus mengerti arti-arti ayatnya sehingga saudara bisa taati. Setelah saudara mengerti, saudara taati. Itu taat mentah-mentah saja. Firman Tuhan katakan bersyukurlah senantiasa, taati saja dalam keadaan apapun, taati saja. Kesukaran zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan menanti kita. Yesus taati saja. Ini hidup dalam kekudusan itu yang terbaik, taati saja. Karena itulah yang terbaik dan sempurna. Hidup penuh ketaatan adalah hidup yang dikehendaki Allah dari umatnya. Bukan hidup yang suka berontak. Nah, saudara tahu taat itu terbentuk dari dua unsur. Itu taat itu singkatan dari tambah, tekun. Taat, tambah, tekun. Tambah, kita taat itu tidak hanya untuk 1-2 hal. Tapi kita harus bertambah taat tanpa terkecuali semua segi hidup, segala waktu, segala tempat, segala keadaan. Mulai dari perkara kecil sampai perkara besar. Taat perintah orang tua, sampai taat kepada pemimpin, sampai taat yang hal yang lebih besar lagi. Ini kita harus taat, progresif meningkat. Juga tekun. Kita harus tekun mentaati firman Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Walaupun kita tidak mengerti, percayalah bahwa firman Tuhan itu sempurna dan tidak pernah salah. Roma 3 ayat 4. Kita harus senantiasa taat. Filipi 2 ayat 12. Karena ketaatan ini tidak mempunyai durasi. Tekun itu tidak ada durasi. Terus selama masih bernafas, tekun taat. Tekun taat. Nah, kita belum bisa dikatakan taat jika tidak ada unsur tambah. Hanya mau taat ini saja. Tapi kalau ditambah hal yang lebih besar tidak mau taat, itu bukan taat. Taat itu progresif, meningkat. Kita juga belum dikatakan taat jika kita tidak ada ketekunan. Saya mau taat tapi cuma 1 hari, itu bukan taat. Taat itu tambah, tekun, tanpa durasi dan terus meningkat. Nah, kemampuan kita untuk taat tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dari pertolongan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Kita minta anugerah Allah untuk senantiasa bisa taat. 2 Timotius 2 ayat 1. Jadi Allah tidak menuntut kita untuk mampu, tapi mau.
kita mau berkomitmen untuk mentaati perintah Allah, maka Tuhan akan memampukan kita untuk menyelesaikan setiap detail rencana Allah. Kuncinya adalah hidup mau penuh dan dipimpin Roh. Yohanes 21 ayat 18. Nah, poin terakhir adalah tentang panggilan. Nah, itu Allah memanggil Yunus, mengutus Yunus. Nah, harus taat. Nah, saat ini kita belajar panggilannya ini, saudara. Nah, kita harus tahu ada 3 macam panggilan dalam hidup orang percaya. Yang pertama, panggilan untuk bertobat. Ibrani 9 ayat 15, Galatia 5 ayat 13. Ini panggilan Allah untuk bertobat. Yang kedua, panggilan untuk hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, panggilan untuk melayani. Untuk melayani. Nah, panggilan untuk bertobat ini bisa dikatakan panggilan kudus. Nah, ini berlaku untuk semua orang, bukan orang-orang tertentu, bukan orang-orang pilihan. Yohanes 3 ayat 16, 2 Petrus 3 ayat 9. Kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah seluruh dunia, maka dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang mau percaya diselamatkan. Nah, 2 Petrus 3:9, Allah tidak lalai menepati janji, tapi Allah menghendaki semua orang bertobat. Jadi ini panggilan untuk bertobat untuk semua orang, bukan orang-orang tertentu. Nah, ada pengajaran-pengajaran tentang pemilihan Allah. Itu kurang tepat, saudaraku. Allah tidak memilih-milih dalam menyelamatkan manusia. Allah tidak sejahat itu, saudaraku. Roma 8 ayat yang ke-29, kita mau lihat Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan dalam terjemahan baru, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Tampaknya terjemahan baru ini mendukung teori pemilihan Allah. Nah, kita lihat ayat ini, bukan terjemahan baru. Nampaknya ayat Roma 8 ayat 29 ini mendukung itu. Allah memilih, menentukan dari semula siapa yang percaya dan tidak. Sehingga terkesan Yesus hanya disalib untuk orang-orang pilihannya saja. Contoh, Firaun mengeraskan hati. Itu dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun. Lucu, Allah kan yang menentukan. Tidak. Kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. For whom he did foreknow. Karena Allah tahu lebih dulu. Foreknow, tahu lebih dulu. He also did predestinate. Setelah Allah tahu lebih dulu, baru Allah menentukan. Allah tidak pernah menentukan lebih dulu orang-orang siapa yang bakal percaya, siapa yang percaya. Ini percaya ditentukan selamat. Ini enggak ditentukan selamat, tidak. Tapi Allah tahu dari kemahatauan Allah siapa yang bakal percaya, siapa yang tidak bakal percaya. Nah, Firaun Allah tahu lebih dulu. Kemudian hari Firaun juga tidak akan bakal percaya kok. Ya sudah, Allah memberikan mujizat sehingga Firaun semakin mengeraskan hati. Jadi jadi Alkitab menulis Allah mengeraskan, dalam tanda kutip, mengeraskan hati Firaun dengan cara membuat mujizat. Keluaran 7 ayat 3, Keluaran 9 ayat 12, Keluaran 10 ayat 20. Sehingga Firaun tidak bisa bertobat. Firaun tidak mau bertobat. Allah tidak menentukan, ini Firaun, kamu tak keraskan hatinya supaya kamu tidak bisa bertobat, terus kamu binasa. Allah tidak sekejam itu, saudaraku. Allah tidak sekejam itu. Allah ini kasih adanya. Allah Maha tahu
bahwa Firaun walaupun diberikan mujizat pun tidak bertobat. Sehingga Allah biarkan hatinya semakin keras untuk menyatakan kemuliaannya. Kita baca Roma 9 ayat 17 ini. Ini dasar ayatnya. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Dan Allah sengaja Firaun lahir supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Allah biarkan Firaun bisa berkembang, bertumbuh sampai akhirnya jadi raja, dan biarkan hidup saat zaman Israel itu. Dan Firaun dibiarkan juga untuk menindas Israel. Nah, dan pada waktu Firaun diberikan tulah, Allah biarkan, sengaja diberikan tulah. Karena Allah tahu Firaun gak akan bakal bertobat. Malah keras hati, semakin keras hati. Loh, sudah tahu anak 10 tulah ke-10 semua anak sulung di Mesir mati. Kok masih ngejar Israel? Kok masih ngejar? Apakah Allah yang menentukan kejar Israel itu? Allah gak sekejam itu, saudaraku. Itu pilihan hati Firaun yang betul-betul keras hati. Dia justru mengejar Israel sampai akhirnya binasa di Laut Merah. Ini, saudaraku. Segala sesuatu yang dibuat Allah selalu ada jawabannya. Bahkan orang jahat diizinkan hidup sampai hari malapetaka untuk membuktikan bahwa sekalipun diberikan kesempatan hidup sampai terakhir, mereka juga tidak bertobat. Amsal 16 ayat yang keempat. Amsal 16 ayat yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Sengaja. Kenapa sengaja orang fasik dibiarkan? Untuk mengolah orang-orang beriman. Sehingga pada waktu hari malapetaka orang-orang fasik ini dihancurkan. Orang beriman lihat, iya, ini loh akhir hidup. Saya bersyukur Tuhan, saya memilih Engkau. Sehingga saya tidak ikut dihancurkan, dibinasakan. Nah, jadi paham Allah menentukan keselamatan manusia ini suatu keberatan, saudara. Pengertian ini jelas-jelas menyudutkan Allah dan membuat kasih Allah menjadi tidak berarti. Kasih Allah untuk semua orang mana? Kasih Allah untuk orang percaya. Untuk semua orang, saya nggak diselamatkan kok. Kok Allah kasih? Kalau kasih selamatkan dong. Kan begitu. Jadi ini menyudutkan Allah. Membuat kasih Allah jadi gak berarti, gak ada artinya. Allah pilih-pilih kasih kok. Ya ngapain? Nah kan begitu. Nah, ada beberapa sanggahan terhadap ajaran predestinasi atau ajaran pilihan-pilihan Allah. Allah menentukan. Beberapa sanggahan di sini adalah yang pertama, kasih Allah itu bagi semua manusia di dalam dunia ini. Yohanes 3:16. Jelas. Supaya barang siapa yang percaya. Nah, jika Allah pilih-pilih siapa yang diselamatkan, seharusnya ayat itu diganti, saudaraku. Diganti saja. Karena begitu besar kasih Allah atas orang-orang yang ditentukan selamat. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya orang-orang yang sudah ditentukannya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Loh, kalau ayat ini diganti, waduh, ya saya salah, saudaraku. Saya dihukum Tuhan, padahal dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 18-19, Amsal 30 ayat 6, tidak boleh dikurangin, tidak boleh ditambahi loh. Karena ada hukuman Allah loh kalau ganti-ganti ayat. Kan jelas. Itu sudah jelas. Kasih Allah untuk semua orang. Nah kalau diganti untuk orang pilihan, diganti, kan salah, saudaraku. Yang kedua, kesabaran Allah bagi manusia yang berdosa. 2 Petrus 3 ayat 9. Ayat tersebut mengatakan bahwa dia Allah menghendaki semua orang berbalik dan bertobat, bukan sebagian orang yang sudah ditentukan. Nah, jika Allah menentukan lebih dulu, maka dia tidak perlu menunggu orang-orang yang jahat untuk berbalik dan bertobat. Ngapain? Allah menentukan dia binasa, kok ngapain menunggu? Nah, kan lucu gitu loh, saudaraku. Itu kan lucu.
Nah, ketiga, ini yang saya katakan kesalahan tafsir Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30 itu terjemahan baru mengatakan dipilihnya ditentukan. Tapi sebetulnya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya for whom he did foreknow, saudaraku. Dalam terjemahan lama, orang yang dikenalnya dahulu, bukan ditentukan, dikenalnya. Allah tahu lebih dulu, kenal lebih dulu. Dalam Indonesian Literal Translation, sebab mereka yang telah dia kenal sebelumnya. Jadi tidak ada pilihan di sini. Allah tahu lebih dulu, baru Allah menentukan. Jadi Alkitab terjemahan baru, padahal terjemahan lama mengenal, tapi terjemahan baru diganti dipilih. Ini seolah-olah ayat ini menyetujui adanya penentuan Allah atas keselamatan manusia. Karena Allah memilih lebih dulu orang-orang yang akan jadi anaknya. Sebetulnya bukan, melainkan diketahui for whom he did foreknow. Allah mengetahui lebih dulu. Inilah kemahatauan Allah yang luar biasa. Jadi Allah tahu lebih dulu orang-orang yang bakal percaya dan tidak. Jika Allah sudah tahu lebih dulu, maka dia bisa menentukan lebih dulu rencananya atas orang-orang yang bakal percaya kepadanya. Jadi setahu Firaun tidak pasti bakal binasa. Ya sudah, dibiarkan hidup sampai satu titik binasa. Kenapa? Di pedalaman-pedalaman tidak ada Injil. Ya Allah sudah tahu lebih dulu. Dikatakan dalam Matius ya, menara Siloam. Ini juga jelas ini. Lukas 13 ayat yang keempat. Atau ayat kedua dulu. Sang kamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Dikatakan di ayat 1, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Wih, tampaknya orang ini matinya mengenaskan. Berarti dosanya ini lebih besar ya daripada semua orang Galilea yang lain. Tidak boleh ditentukan seperti itu. Atau sang kamu, 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem? Bukan. Kita gak boleh menentukan dosa besar kecil seperti ini. Bukan seperti ini. Allah mengizinkan orang-orang itu mati ditimpa menara dekat Siloam. Mati lebih dulu dengan orang-orang yang diam di Yerusalem. Misalnya orang dekat Siloam ini berdosa, tapi dia mati lebih dulu. Loh, kenapa orang-orang di dekat di Yerusalem yang diam di Yerusalem tidak mati lebih dulu padahal dia juga berdosa? Ini penentuan Allah. Penentuan Allah. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, dia mati ditimpa menara Siloam. Jika dia berdosa, dia umurnya dipotong, diperpendek. Kayak Firaun. Mati. Tapi orang diam di Yerusalem ada dua pilihan. Yang pertama, kemungkinan kalau dia bisa bertobat, ya Allah pasti akan mengutus umatnya, orang-orang untuk menginjili sehingga bisa bertobat. Tapi kalau dia pun sampai akhir hidupnya tidak bertobat, dia juga binasa. Kenapa Tuhan izinkan dia sampai tua? Ya itu tadi, dia dipilih, ditentukan Allah untuk mengolah orang-orang beriman. Salah satunya itu, dan yang lain-lain itu alasan-alasan yang kita tidak tahu. Allah yang maha tahu dan dia bisa menentukan. Jadi pada dasarnya Allah tidak menentukan lebih dulu, tapi Allah tahu lebih dulu kamu bakal selamat. Ya Allah akan perjuangkan mengutus nabi-nabi siapa untuk membuat orang ini bertobat. Bayangkan, sida-sida di Ethiopia, Allah utus Filipus diraibkan untuk menginjil. Cornelius juga
Petrus dibuat Allah untuk bisa menginjili Cornelius. Lihat, Allah utus. Kalau memang Allah tahu lebih dulu dia bakal bertobat, Allah pasti akan mengutus untuk bisa bertobat. Tapi kalau Allah tahu lebih dulu bahwa dia tidak bakal bertobat, sampai akhirnya ya Allah mau taruh di pedalaman yang tidak kenal Injil, ya Allah tidak salah. Karena Allah tahu kalau kamu ditaruh di dalam gereja pun kamu juga tidak bertobat. Ini kemahatauan Allah. Jadi Allah tidak menentukan, tapi Allah tahu lebih dulu. Nah, Allah menentukan. Kapan Allah menentukan? Saat seseorang ada di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Yohanes 15 ayat 16. Efesus 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Jadi penentuan Allah itu di dalam Kristus. Jadi di luar Kristus Allah panggil semua. Come home. Come home. Panggilan Allah untuk semua orang untuk bertobat. Tapi setelah di dalam Kristus ini, di dalam Kristus, ini ya, Allah menentukan. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, Allah menentukan. Kamu jadi mata, kamu jadi telinga, kamu jadi hidung, kamu jadi mulut, kamu jadi kuku, kamu jadi pipi. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu bisa lebat tetap. Jadi Allah menentukan. Kamu si A, kamu tidak bisa jadi WL. Kalau kamu jadi WL, kamu buahnya kecil. Allah tahu si A ini cocoknya jadi pendoa. Tidak kelihatan, tapi dia setia di situ, kemuliaannya besar, buahnya banyak. Gitu. Jadi Allah menentukan itu saat di dalam Kristus. Allah menentukan. Di luar Kristus Allah tidak menentukan. Nah, walaupun demikian, Allah tidak menjadikan manusia sebagai robot, melainkan tetap manusia harus memilih jalannya sendiri. Lukas 12 ayat 57. Kelima, Allah tetap menunggu umatnya agar bertobat. Yesaya 65 ayat kedua. Kalau Allah sudah tahu, Allah sudah menentukan lebih dulu bahwa dia tidak bakal bertobat, ngapain Allah tunggu? Kan begitu. Jadi Allah tetap menunggu umatnya agar bertobat. Yesaya 65 ayat 2. Walaupun bangsa Israel adalah bangsa pemberontak, tetapi Allah tetap mengulurkan tangannya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau meresponi uluran tangan Allah sehingga bertobat. Jika Allah pilih-pilih, Allah tidak perlu seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Nah, Allah memberikan keselamatan untuk semua orang, tapi semua orang harus memilih. Mereka mau mengambil keselamatan itu dengan cuma-cuma, tanpa gratis ya, tanpa ada hasil usaha, Efesus 2:8, atau mereka mensia-siakan, membiarkan keselamatan itu gugur. Karena sampai akhir hidupnya tidak bertobat, ya gugur, binasa. Nah, ini pilihan di tangan kita. Jadi panggilan Allah untuk bertobat itu panggilan Allah untuk semua orang. Kedua, panggilan untuk hidup dalam kekudusan. 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Panggilan ini adalah untuk semua orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Semua yang jadi anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12, dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Caranya adalah mau hidup taat firman Tuhan, hidup dipimpin Roh. Panggilan ini sekali lagi bukan untuk orang yang mampu, tapi untuk orang yang mau. Tuhan akan beri kekuatan untuk kita bisa hidup kudus. Orang Kristen yang ideal atau yang normal hidupnya itu tidak jatuh bangun dalam dosa, melainkan bisa tidak berbuat dosa. 2 Petrus 1 ayat 10, you shall never fall. Ada ilustrasi orang yang sakit sembuh, kan lucu, gak enak. Kalau setahun ya sakit 3 kali, 2 kali wajar. Tapi kalau setiap hari sakit itu tidak wajar. Demikian juga kita secara rohani, kalau hidup dalam jatuh bangun dalam dosa itu tidak wajar. Yang wajar tuh suci terus, meningkat terus, tidak berbuat dosa. Ya mungkin kadang ada kecekluknya sedikit, oke kembali. Tapi tidak kecekluk terus, tapi jarang berbuat dosa, bahkan tidak berbuat dosa.
Kuncinya harus ada usaha pergerakan rohani. Jika kita merasa sudah dewasa rohani dan berhenti bertumbuh, maka itulah awal kehancuran rohani kita. Seperti orang naik sepeda. Jika dia berhenti mengayuh, maka dia jatuh. Tapi kalau dia terus mengayuh, dia tidak jatuh. Janji tidak pernah jatuh dalam 2 Petrus 1 ayat 10 bukan sekedar janji, melainkan suatu kewajiban bagi orang yang mau dipanggil. Saat orang berdosa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidupnya sudah diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga menjadi kudus dan tak bercela. Tapi harus dipertahankan tetap suci. Hidup dalam kesucian ini tidak bisa dengan kekuatan sendiri, melainkan harus bersama Tuhan, saudaraku. Ada 8 pokok kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani. Yang pertama, hidup suci, bersekutu, pikul salib, doa, ibadah, rajin baca firman Tuhan, taat firman Tuhan, melayani, dan memuji Tuhan. Hal-hal ini akan menguatkan rohani kita tetap kuat menolak dosa. Tentu saja kita minta anugerah Allah untuk tetap kuat. Dan terakhir, panggilan untuk melayani. Inilah penentuan terbaik dari Allah. Allah memanggil dan memilih kita untuk mengerjakan sesuatu sesuai rencananya. Dia memilihkan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik untuk kita agar kita bisa berbuat dengan lebat. 1 Korintus 12 ayat 18. Kita juga harus mau dipilih Allah untuk mau melayaninya. Dan apa yang sudah ditentukan Allah dalam hidup kita, ayo kita kerjakan dengan kesetiaan. Jika kita setia dalam perkara kecil, maka kita bisa diberikan kesempatan untuk mengerjakan perkara-perkara besar. Pastikan saat akhir kita bisa mengumandangkan seperti Paulus yang sudah mencapai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Kita tidak perlu iri dengan tugas yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Si A kok bisa jadi pemimpin rohani, dia bisa jadi WL, dia bisa jadi singer. Saya kan cuma pendoa. Tidak perlu iri, karena Allah sudah menentukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita gak bisa jadi tangan kalau kita memang kemampuannya dalam mata. Jadi Allah sudah tahu anak ini cocoknya jadi mata, bukan jadi tangan. Jadi Allah menentukan lebih dulu tugas-tugas kita di dalam Kristus tentu saja, supaya kita bisa berbuah lebat. Yang penting adalah rencana Allah bisa diselesaikan. Jadi kita harus semangat berkorban, setia melayani Tuhan sampai semuanya selesai tergenapi dalam hidup kita. Oke, saya selesaikan sampai di sini dulu. Yunus 1 ayat 1. Dan kita akan video yang datang kita akan mulai masuk dalam Yunus 1 ayat yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.